Maka cara terbaik adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didapatkan Nabi Ibrahim? Kunna yanakuni bardan wa salama ala Ibrahim. Api yang biasanya bisa membakar, api yang biasanya bisa menghancurkan, saat itu berubah, dia kemudian menjadi dingin. Itulah mengapa ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya, perbanyaklah kita mengucapkan satu kalimat, yaitu Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung kita, cukuplah Allah sebaik-baik penolong kita. Dan Rasulullah sebutkan di dalam hadis, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim. Itu adalah kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim. Ini namun dia benar ketika Nabi Ibrahim Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan hamdan, wa syukru lillahi syukran syukra. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira, وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال في آية أخرى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Jemaah salamin yang dimuliakan Allah, marilah kita mulai rasa syukur kita kepada Allah pagi hari ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah, bertakbir kepada Allah, kita agungkan asma Allah, bertahmid kepada Allah, kita puji Allah, bertasbih kepada Allah, kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, dari penyebutan-penyebutan yang tidak sesuai dengan sifat-sifatnya. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita bisa merayakan satu hari raya, yang hari raya ini merupakan hari raya yang juga kita tunggu-tunggu setelah hari raya Idul Fitri. Karenanya mungkin mulai pagi ini, atau mulai subuh tadi, atau mulai tadi malam, atau mungkin mulai kemarin, atau mungkin mulai beberapa hari yang lalu, kita sudah berpikir mana pakaian yang mau kita pakai untuk hari ini. Karena memang ini adalah hari raya kita, sebagaimana ketika Rasulullah dan para sahabat datang ke kota Madinah. Di sana ada hari raya yang biasa dirayakan oleh orang-orang Madinah. Rasulullah menanyakan kepada mereka, "Mahada, apa ini?" Kemudian mereka menjelaskan, "Ya Rasulullah, ini adalah hari raya yang biasa dirayakan oleh penduduk kota Madinah." Maka Rasulullah mengatakan, "Qad abdalallahu lakum." Telah Allah ganti kepada kalian
dengan ganti yang lebih baik, bi'idil fitri wa bi'idil adha, yaitu dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi ini termasuk orang-orang yang mengagungkan nama Allah di hari raya yang mulia ini, dan orang-orang yang memuliakan syiar-syiar Allah, termasuk orang-orang yang bertakwa. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hadirnya kita pagi hari ini ke tempat ini, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya bukan pakaian yang baru yang kita tampilkan ketika hari Aid, bukan keinginan yang baru yang kita tampilkan ketika Aid, tetapi ketika hari Aid itu adalah ketika ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal Aid liman labisal jadid, walakinnal Aid liman ta'atuhu yazid. Hari raya bukan dengan pakaian baru, tapi hari raya dengan ketakwaan dan ketaatan yang baru. Yang maksud ini yang dimuliakan Allah, kita hari ini merayakan perayaan hari raya, merupakan perayaan tahunan di mana kita mengenang satu kejadian yang dahsyat yang dialami oleh seorang hamba Allah, Nabiullah Ibrahim, yang dipilih oleh Allah kemudian menjadi Khalilullah, kekasih Allah, dan juga dipilih oleh Allah kemudian menjadi Abul Anbiya. Dia adalah Nabi Ibrahim, yang kemudian dari garis keturunannya ada seorang nabi-nabi dari generasi setelahnya yang memperjuangkan dakwahnya. Bahkan Nabiullah kita, Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim mendapatkan cobaan yang besar, tidak hanya ketika beliau di usia muda, tidak hanya ketika beliau memulai berdakwah, tapi bahkan ketika beliau usia tua, cobaannya semakin berat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kehidupan beliau berada di 3 tempat, maka kita juga mengenal di dalam Islam ada 3 poros waktu di mana kita berada di salah satu waktu itu. Kita tahu bahwa dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada 3 waktu yang disebut dengan waktu yang utama. Yang pertama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan yang kedua adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir adalah 10 hari di awal bulan Muharram. Di 10 terakhir bulan Ramadan identik dengan Nabi Muhammad SAW, di mana diturunkan Al-Quran. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah kita identikkan dengan perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian di 10 awal bulan Muharram kita kemudian melihat bagaimana Nabiullah Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kemudian dari 3 waktu itu kemudian kita juga mengenal dalam peristiwa Ibrahim ada 3 tempat, ada 3 tahapan kehidupan, ada 3 masa di mana Nabiullah Ibrahim diuji dengan cobaan yang berat. Cobaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang pertama ketika beliau di Babilonia. Beliau ada di Irak. Usia beliau saat itu sangat muda sekali. Pemikirannya yang kritis, tauhidnya yang kuat, dia tunjukkan pertama di hadapan orang tuanya, bapaknya sendiri, yaitu Azar. Dia katakan di hadapan bapaknya, ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Wahai bapakku Azar, aku datang dengan membawa ilmu dari Allah yang tidak didatangkan kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah ajaranku wahai bapakku. Tetapi apa yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim, cobaan pertama yang dihadapi adalah bapaknya sendiri yang menolak. Bapaknya mengatakan, la ilam tantahi, kalau kamu tidak menghentikan ajakanmu, kalau kamu tetap mengajak saya untuk menyembah Tuhanmu, kalau kamu kemudian melarang saya untuk menyembah berhala, la arjumannak, saya akan lempar kepalamu dengan batu, saya akan rajam dirimu sampai kau mati. Wahdurni maliya, tinggalkan saya,
biarkan saya dengan sesembahan saya. Nabi Allah Ibrahim tidak berhenti sampai situ. Di Babelonia dia terus berdakwah, mengajak orang-orang menyembah Allah. Puncaknya, ketika tengah malam, dia ampuni Kampah. Dia robohkan semua berhala-berhala yang ada di kerajaan saat itu. Kemudian disisakan satu yang paling besar. Besok harinya, orang-orang kemudian menemukan berhala-berhala itu telah jatuh, roboh, rusak. Kemudian raja yang saat itu bernama Namrud bertanya, siapa yang melakukan ini? Orang-orang saat itu mengatakan, yang melakukan ini bukan dari kalangan orang-orang terhormat, tetapi seorang pemuda. Qalu sami'na fatan. Kami mendengar yang melakukan itu seorang anak muda. Yuqalu lahu Ibrahim. Dia dipanggil dengan nama Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Sekarang datangkan Ibrahim itu. Kita permalukan dia di hadapan manusia. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apa benar engkau yang melakukan ini kepada Tuhan kamu ya Ibrahim? Nabi Ibrahim yang muda, cerdas mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum." Yang melakukan itu bukan saya, tapi yang melakukan yang paling besar itu. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana mungkin Tuhan yang tidak bisa bicara, Tuhan yang tidak bisa mendengar, Tuhan yang tidak bisa melakukan apapun, kemudian mampu merobohkan yang lainnya. Dan Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, lalu bagaimana lebih mungkin lagi kalian menyembah Tuhan itu yang tidak bisa melakukan apapun. Raja Namrud marah dengan jawaban Ibrahim. Dia kemudian memanggil orang-orang, kumpulkan kayu-kayu terbaik. Qalu alaihim bunyana falquhu fil jahim. Saat itu tumpukan kayu seperti bangunan yang besar. Dipilihkan kayu-kayu terbaik. Semua orang didatangkan untuk melihat bagaimana Ibrahim dibakar. Sampai-sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan, seandainya ada burung lewat di atas asap dari api yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim, maka pasti burung itu akan langsung mati. Bahkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar, ada salah satu orang kakek tua, matanya sudah buta, dia tinggal di dalam hutan yang tidak ada orang yang tahu. Tiba-tiba ada orang yang mendatanginya, kakek tua ini menangis. Ketika ditanya kenapa engkau menangis, dia mengatakan karena saya tidak bisa menyaksikan betapa hinanya seorang yang bernama Ibrahim dibakar. Semua orang benci, semua orang tidak suka Ibrahim. Tapi dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa yang diucapkannya, dengan keyakinannya kepada Allah, dengan sabarnya, kemudian Allah mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah, jadikan Ibrahim menjadi selamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, ujian yang kedua datang kepada Nabi Ibrahim di fase kehidupannya yang kedua ketika beliau datang ke Palestina, yang saat itu kemudian disebut dengan Syam. Beliau menikah dengan seorang yang cantiknya luar biasa dari keturunan raja namanya Sarah. Menikah bertahun-tahun, 86 tahun lamanya menikah tidak memiliki anak. Nabi Ibrahim mengulang-ulang doanya selama 86 tahun. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang saleh. Doanya tidak dijawab oleh Allah. Bertahun-tahun terus berdoa. Nabi Ibrahim terus berdoa sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan seorang budak. Semuanya ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Beliau menikah dengan Hajar. Kemudian Allah segera mengaruniakan seorang anak bernama Ismail. Cobaan itu kemudian mulai datang ketika anak dilahirkan. Doa 86 tahun yang dipanjatkan dijawab oleh Allah. Perintahnya setelah itu adalah, wahai Ibrahim,
bawa anak itu ke satu tempat yang disebut dengan Bakkah saat itu. Bawa anak itu ke satu tempat yang tempat itu tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, tidak ada air. Letakkan anak itu dan hidupnya di tempat itu. Nabi Ibrahim yang sabar dengan perintah Allah, Nabi Ibrahim yang taat dengan perintahnya, kemudian melakukan itu dan tidak mengatakan apapun kepada Hajar. Diletakkan Hajar di wadi ghairi dzi zar'in inda baitihi muharram. Diletakkanlah Hajar di kota Makkah itu dengan anaknya yang baru dilahirkan Ismail. Hajar tidak menanyakan apapun kecuali satu pertanyaan kepada Ibrahim. Sebelum Ibrahim pergi, Hajar menanyakan, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, wahai suamiku, benarkah Allah yang menyuruh ini? Ibrahim hanya mengangguk. Qalu bala. Qala bala. Ibrahim mengatakan iya. Kemudian Nabiullah Ibrahim berlalu begitu saja, dan Hajar dan anaknya yang baru dilahirkan diletakkan di tempat itu. Hajar dan Ismail ditinggalkan di tempat itu, yang kemudian dari kulitnya nanti keluar sumber yang disebut dengan Zam-Zam, tumbuh berkembang dengan didikan yang baik sebagaimana doa dan keinginannya agar menjadi anak yang saleh. Kemudian Nabiullah Ibrahim datang ketika saat itu umur Nabiullah Ismail kira-kira umur 8 tahun 9 tahun. Anak yang dilihatnya, yang menunjukkan pandangan matanya, kemudian diajak untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid wa Ismail. Ketika itu Nabiullah Ibrahim datang ke kota Makkah. Di fase yang ketiga ini cobaan Nabi Ibrahim lebih besar lagi. Anak yang mulai tumbuh, yang mulai membantu dirinya meninggikan bangunan Ka'bah. Kemudian anak ini tumbuh menjadi anak yang akan dewasa. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ketika saat itu Nabiullah Ibrahim melihat anaknya tumbuh menjadi anak remaja yang menyejukkan matanya, menyejukkan hatinya. Apa yang dilihat Nabi Ibrahim? Allah melalui malaikat Jibril memperlihatkan satu perintah. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil malam, saya melihatmu tadi malam. Anni adbahu, saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, wahai anakku, bagaimana menurutmu? Ini menunjukkan bahwa Ismail sudah bisa diajak diskusi. Bagaimana menurutmu? Anak yang didoakan sejak awal menjadi anak yang saleh, anak yang dididik dengan keluarga yang saleh, dengan didikan seorang istri yang salihah, kemudian mengatakan dengan satu kalimat, ya abatifan, wahai bapak, jika itu memang perintah Allah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan menjadi orang-orang yang sabar, dan engkau akan melihat demikian. Jemaah yang dimuliakan Allah, 3 fase kehidupan yang dilalui Nabi Ibrahim. Kemudian proses terakhir ketika Nabiullah Ismail disembelih, kemudian digantikan oleh Allah dengan domba. Wa badainahu bidzibhin azim. Anak yang mau disembelih itu kemudian diganti oleh Allah dengan domba. Lalu kemudian menjadikan kita merayakannya setiap tahun, mengenang peristiwa itu. Lalu di momen-momen seperti ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini dengan pandemi yang sudah hampir atau mungkin sudah lebih dari 2 tahun ini. Ada orang-orang yang ketakutan, ada orang-orang yang bersedih, ada orang-orang yang kehilangan. Bahkan di antara diri kita saat ini masih dalam keadaan ketakutan. Lalu bagaimana kita aplikasikan kehidupan Nabi Ibrahim dari 3 tahap kehidupan itu? Yang pertama adalah sabar. Sabar atas ujian itu, karena ujian kita tidak sebanding dengan ujian Nabi Ibrahim. Sabar atas ujian ini, karena mungkin dosa-dosa kita lah, dosa-dosa manusia lah yang mendatangkan ujian ini. Sabar bukan berarti diam. Sabar bukan berarti kemudian pasrah begitu saja, tapi tidak. Kita harus terus berikhtiar, mengikuti kata-kata orang yang ahli di dalam bidangnya. Sabar dengan menjaga kesehatan, sabar dengan berupaya senantiasa
kita hadirkan di tengah rumah tangga kita bahwa kehidupan yang sangat penting. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang sabar di dalam Al-Quran disebutkan dengan akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bukankah cobaan para nabi itu lebih besar? Memang kita akan bersedih, kita akan menangis apabila kita melihat di antara saudara-saudara kita, bahkan mungkin diri kita kehilangan keluarga yang kita cintai. Tapi ingat bahwa ada yang lebih kita takuti, ada yang lebih kita harus lebih bersedih ketika kita tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah bersabar, kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim, yaitu taat kepada Allah. Perbaiki tauhid kita, perbaiki tawakal kita kepada Allah. Nabi Ibrahim, ketika dia sudah disiapkan kayu bakar dengan api terbaik, tidak ada satupun penolong, tidak ada satupun yang bisa melindunginya, tidak ada satupun yang menjamin keselamatannya, bahkan keluarganya sendiri tidak menjamin. Ketika kita dalam ujian, tidak ada yang bisa membela kita. Ketika kita sakit, ketika kita terkena musibah, bahkan dokter mengatakan, orang yang ahli mengatakan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, maka cara terbaik adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didapatkan Nabi Ibrahim? Kunna yanam umi bardan wa salama ala Ibrahim. Api yang biasanya bisa membakar, api yang biasanya bisa menghancurkan, saat itu berubah, dia kemudian menjadi dingin. Itulah mengapa ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya, perbanyaklah kita mengucapkan satu kalimat, yaitu Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung kita, cukuplah Allah sebaik-baik penolong kita. Dan Rasulullah sebutkan di dalam hadis, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim. Itu adalah kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim. Ini namun kiafinar. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu, Nabi Ibrahim mengatakan, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka kalau kita diuji, perbanyaklah kita berpikir dengan kalimat Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Perbaiki tauhid kita. Banyak yang takut kepada penyakit, tapi tidak tahu bagaimana caranya minta perlindungan. Banyak yang takut akan kematian, tapi tidak merasa takut bagaimana proses hisab setelah kematian. Banyak yang takut akan kehilangan keluarga, tapi ketika diberikan kesehatan tidak menghargai keluarganya. Maka kemudian dengan kita bertawakal, tauhid kita diperbaiki, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tergolong kepada orang-orang yang diselamatkan. Kemudian yang terakhir, kita belajar Nabi Ibrahim, jangan lupakan doa. Silahul mu'min, senjatanya orang beriman itu adalah doa. Doa kita kepada Allah, panjatkan munajat. Kalau misalnya pemerintah mengatur agar kita tidak bisa datang ke masjid, tidak bisa datang ke tempat ibadah, jangan hentikan doa kita. Dan itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ketika mau dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim berdoa. Ketika tidak dikaruniakan anak, Nabi Ibrahim kemudian berdoa selama 86 tahun. Ketika kemudian di Mekah, Nabi Ibrahim berdoa menitipkan anaknya. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Nabi Ibrahim berdoa tidak hanya untuk keluarganya, tapi untuk generasi setelahnya. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi hari ini digolongkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertauhid dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk senantiasa dekat kepadanya dengan doa-doa kita, dengan permintaan-permintaan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, Allah akan merasa malu ketika hambanya menengadahkan tangannya, dia angkat kedua tangannya dan minta kepada Allah. Allah akan malu kalau Allah tidak istijabah. Allah akan malu kalau Allah tidak mengabulkan doa itu. Mintalah kita kepada Allah. Gunakan waktu kita untuk banyak berdoa kepada Allah. Dan di ujung khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan
Allah segera angkat wabah ini, dan Allah jadikan kita orang-orang yang sabar, dan mudah-mudahan setiap musibah yang menimpa kita Allah gantikan dengan ganti yang lebih baik dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma irfa' 'anna al-waba, Allahumma irfa' 'anna al-waba, Allahumma irfa' 'anna al-waba waz-zina waz-zalazil wal-jahd wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'il biladil muslimina 'ammatan ya rabbal 'alamin. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha li wa lakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.